Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 4 izinkan kami menganalisa terkait materi kami, yaitu tentang dampak COVID-19 terhadap sektor pariwisata Bali dan berapa total pengunjung wisatawan di Bali tahun 2017 sampai tahun 2021. Tujuan penelitian kami yaitu yang pertama untuk mengetahui pengaruhnya wabah COVID-19 ini terhadap sektor pariwisata di Bali. Yang kedua, untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan pemerintah dalam menangani kasus ini. Yang ketiga, untuk mengetahui jumlah menurunnya wisatawan ke Bali pada saat pandemi ini. Yang terakhir, yang keempat, untuk mengetahui dari menurun drastisnya sektor wisata terhadap masyarakat sekitar dan negara. Baik, untuk latar belakangnya, sektor pariwisata menjadi perangkat yang berperan utama di zaman globalisasi saat ini karena di samping mampu untuk menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan daerah dan negara, sektor pariwisata juga mampu memperkenalkan budaya, tradisi, dan keindahan alam kepada wisatawan. Aktivitas pariwisata sudah tidak asing lagi dalam kehidupan masyarakat, baik menetap di kota maupun di desa. Potensi pariwisata yang terdapat di negara Indonesia beraneka ragam, ialah potensi fisik serta potensial sosial budaya. Potensi fisik yaitu kondisi dan keindahan alam serta skill atau kemampuan dari masyarakat Indonesia. Sedangkan potensi sosial budaya yaitu adanya kesenian tradisi, kebudayaan rumah dan tarian tradisional yang mempunyai pesona secara individual untuk para investor sebagai penanam modal di suatu negara dan wisatawan. Wabah pandemi COVID-19 telah memukul pariwisata Bali dengan hebatnya, mengingat bahwa mata pencarian masyarakat mayoritas berkaitan dengan sektor pariwisata. Dampak yang ditimbulkan oleh wabah ini bahkan jauh lebih besar dibandingkan dengan dampak akibat peristiwa bom Bali atau meletusnya Gunung Agung. Sandi dalam portal berita online CNBC Indonesia tahun 2020, berdasarkan informasi yang didapatkan dalam portal berita online Kompas, Rosidin 2020, Wakil Gubernur Bali, Cok Oka Arta Ardana Sukawati atau kerap disapa dengan Cok Aceh, mengungkapkan bahwa pariwisata Bali telah mengalami kerugian mencapai sebesar 9,7 triliun setiap bulannya akibat wabah pandemi COVID-19. Hilangnya pemasukan dari masa tinggal para wisatawan yang berkunjung ke Bali menjadi alasan utama mengapa hal tersebut dapat terjadi. Hal ini sangat merugikan karena 54% BPRB perekonomian Bali berasal dari sektor pariwisata. Kadapi dalam portal berita online Merdeka tahun 2020, maka tidak mengherankan apabila dibandingkan dengan provinsi lainnya, Bali mengalami kontraksi ekonomi paling hebat. Adapun rumusan masalah berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana pengaruhnya sumber pariwisata Bali terhadap devisa negara di masa pandemi tersebut. Yang kedua, apa saja hambatan dalam sektor pariwisata di Bali yang terjadi pada masa pandemi. Yang ketiga, upaya strategi apa saja yang harus dilakukan pemerintah untuk menaikkan. Dan yang keempat, kembali kestabilan perekonomian dalam sektor pariwisata Bali. Adapun manfaat penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan peneliti tentang analisa terpuruknya Indonesia pada saat pandemi dan devisa negara yang menurun drastis karena Bali merupakan penyumbang devisa terbesar untuk negara, terutama untuk sektor pariwisatanya, dan mengetahui perbandingan antara teori dengan fakta yang ada pada industri dan menerapkan secara langsung ilmu yang telah dipelajari selama masa perkuliahan. Pembahasan. Bali sangat bertumpu pada sektor pariwisata. Sebelum COVID-19, sektor pariwisata menyumbang sampai 53% terhadap perekonomian Bali. Pengaruh pandemi COVID-19 saat ini
sangat berdampak signifikan melampaui bom Bali meletusnya Gunung Agung. Namun, pemulihan ekonomi mulai tampak walau sangat perlahan semenjak dibukanya new normal pada libur panjang akhir Oktober lalu. Tingkat hunian kamar hotel mulai menunjukkan peningkatan sekitar 25% sampai dengan 30% yang didominasi oleh wisatawan domestik atau lokal. Data menunjukkan bahwa mencapai angka 53% ekonomi Bali ditopang oleh sektor pariwisata apabila dilihat dari sumber tenaga kerja. Hal ini juga berdampak bahwa beberapa besar lapangan kerja diserap dari sektor pariwisata untuk membangun lapangan kerja di Bali. Pemerintah Provinsi Bali harus membangkitkan kembali pariwisata Bali untuk target pasar yang dibuka dan digarap dalam waktu dekat ini adalah wisatawan domestik terlebih dahulu, karena daya pemulihan wisatawan domestik jauh lebih cepat daripada wisatawan mancanegara. Hal ini juga disebabkan beberapa negara yang hampir secara keseluruhan terdampak wabah COVID-19 diproyeksikan baru akan kembali 50% di tahun 2021 dan pulih secara normal pada tahun 2022 saat ini. Gantung pada sektor pariwisata semakin berdampak signifikan terhadap kedatangan wisatawan mancanegara langsung ke Bali. Pada bulan Agustus 2020, jumlah wisman tercatat hanya 22 kunjungan, turun hampir 100% dibandingkan catatan jumlah wisman di bulan Agustus 2019 yang sebanyak 606.412 kunjungan. Bila dibandingkan dengan catatan bulan Juli 2020, capaian wisma di bulan Agustus 2020 juga tercatat menurun hingga 53,19%. Sehingga besar wisman pada bulan Agustus 2020 datang melalui pintu udara sebanyak 12 kunjungan. Sementara wisman yang melalui pintu laut tercatat sebanyak 10 kunjungan. Secara kumulatif, pada periode Januari sampai Agustus 2020, kunjungan wisman ke Bali tercatat sebanyak 1.050.000. Ini susul dengan urutan Amerika Serikat 4,47% hingga Inggris 4,43%, Korea Selatan 4,0%. Dapat dilihat dari grafik berikut ini, kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali dari tahun 2017 hingga tahun 2021. Di sini terlihat di tahun 2017, mancanegaranya sebanyak 5.997.739. Di tahun 2018, sebanyak 6.070.473 orang. Di tahun 2019 mengalami kenaikan juga nih, sebesar 6.275.210. Di tahun 2020 mengalami penurunan yang sangat drastis dikarenakan COVID-19 tersebut, hanya sebanyak 1.069.473 orang. Terlebih lagi di tahun 2021 mancanegaranya hanya sebesar 51 orang. Itu berdampak banget pada sektor wisata Bali. Berdasarkan perhitungan Badan Pusat Statistik BPS tahun 2020, jumlah kunjungan wisman bulan Maret 2020 hanya sebesar 470.900 wisman. Angka ini mengalami penurunan sebesar minus 45,50% terhadap bulan Februari tahun 2020 dan penurunan sebesar 64,11% terhadap bulan Maret 2019. Penurunan ini tentu saja dirasakan langsung oleh sektor transportasi penerbangan internasional. Garuda Indonesia, Lion Air Group pun memiliki jadwal sebanyak 44 penerbangan per minggu dengan rute Indonesia-Cina. Secara agregat, rute Indonesia-Cina menyumbang 35 hingga 40% terhadap total penerbangan internasional Indonesia. Sejak diberlakukannya kebijakan ini, dikutip dari kontan.com 2020, PT Angkasa Pura mengestimasi kerugian pembatalan penerbangan akibat virus corona dari Cina ke Bali senilai 48 miliar sepanjang periode tahun 2020 dari bulan Januari sampai bulan Februari. Kesimpulannya adalah perkembangan penerimaan devisa di Pulau Seribu Pura tidak terlepas dari perkembangan industri pariwisata yang dilaksanakan di Pulau Dewata itu sendiri.
Indikator guna mengukur maju mundurnya industri pariwisata adalah banyaknya wisatawan yang berkunjung ke suatu daerah. Industri pariwisata adalah banyaknya wisatawan yang berkunjung ke suatu daerah atau objek wisata. Wisatawan mancanegara merupakan sumber pemasukan devisa yang cukup berarti bagi perekonomian nasional. Sebagai pusat daerah tujuan wisata di Indonesia, Bali selama ini konsisten menempatkan sektor pariwisata sebagai salah satu sektor penggerak perekonomian. Oleh karena itu, sektor pariwisata dewata ini masih menjadi andalan bagi pembangunan ekonomi di Provinsi Bali dan sebagai penyumbang terbesar penerimaan devisa Bali dibanding sektor-sektor lainnya. Adapun kontribusi sektor tersier dalam pembentukan produk domestik regional bruto Provinsi Bali. Perkembangan pariwisata di masa pandemi yang menyebabkan keterpurukan perlu segera ditangani oleh pemerintah dengan mengeluarkan kebijakan secara holistik dalam menangani situasi ini. Akibat dari jumlah tenaga kerja yang mengalami pengangguran, tentu akan berakibat dalam peningkatan jumlah angka kemiskinan di Bali maupun Indonesia. Bali yang sangat mengandalkan sektor pariwisata perlu membuka sektor lainnya yang masih melekat pada masyarakat Bali seperti pertanian, perdagangan, dan nelayan. Masyarakat diberikan pemahaman untuk kembali secara perlahan membuka peluang usaha di sektor lain. Untuk meningkatkan jumlah wisatawan hingga untuk meningkatkan jumlah devisa, negara kembali setelah terpuruknya sektor wisata Indonesia, khususnya Bali, perlu menerapkan hal sebagai berikut ini. 1. Gencarkan promosi destinasi wisata yang menarik. 2. Tingkatkan iklan pariwisata berbasis digital. 3. Berikan fasilitas pariwisata yang memadai. 4. Libatkan peran serta masyarakat lokal. Dan yang terakhir, 5. Paket wisata murah, yaitu open trip. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan bila ada salah kata maupun salah tulisan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.